Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Selamat berjumpa kembali pada materi pelajaran informatika kelas 7. Pagi ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, materi tentang pembelajaran Visual Basic Application. Ya, hari ini kita akan mempraktekkan cara pembuatan kalkulator sederhana menggunakan Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint yang akan kita gunakan adalah PowerPoint 2010 ya. Nanti apabila anak-anak ada yang menggunakan PowerPoint 2007, maka nanti akan ada beberapa tampilan menu yang berbeda ya. Oke, sebelum kita menggunakan Microsoft Office PowerPoint ini untuk membuat aplikasi, kita harus mengaktifkan tab menu developer terlebih dahulu ya. Jadi tab menu developer jarang digunakan sehingga tidak akan muncul tab menu developer pada bagian atas ini ya. Tab menu yang umum digunakan itu ada tab menu home, insert dan seterusnya sampai view ya. Untuk mengaktifkan tab menu developer yang pertama kali kita harus lakukan adalah klik menu office button. Itu apabila kita menggunakan Microsoft PowerPoint tahun 2007. Karena Bu ini menggunakan Microsoft PowerPoint tahun 2010, maka yang kita klik adalah tab menu File. Ya. Setelah kita klik menu File, kemudian kita pilih Option. Ya. Option ini ada di bagian bawah sini. Ya. Kemudian kita klik Option. Setelah kita klik, silahkan kalian cari Customize Ribbon. Ya, Customize Ribbon ada di sebelah kiri. Klik. Kemudian kalian cari pada Main Tabs, ya ini di sebelah kanan yang Bu Windy tunjukkan menggunakan pointer. Ya, ini adalah tab-tab menu yang muncul pada bagian atas Microsoft Office PowerPoint. Ya, untuk menambahkan tab menu developer, di sini ada tab menu developer yang belum dicentang. Silahkan dicentang terlebih dahulu supaya nanti tab menu developernya muncul pada tampilan halaman utama PowerPoint kita. Ya, setelah kita klik, jangan lupa kita klik OK. Maka pada bagian atas ini akan muncul tab menu developer ya. Kita klik tab menu developer. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan berikutnya, di bagian atas sini ada beberapa icon-icon yang akan sering kita gunakan pada proses pembuatan aplikasi di PowerPoint. Ya, karena hari ini kita akan membuat aplikasi kalkulator sederhana, maka kita hanya akan menggunakan beberapa icon-icon yang akan kita pakai. Ya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan slide yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi kalkulator. Ya, supaya kita tidak terganggu dengan adanya tambahan text box yang ada ya, kita bisa menghapus text box-nya. Kita klik kemudian klik delete pada keyboard ya. Kemudian untuk membuat kalkulator sederhana yang kita butuhkan pertama kali adalah label 4 buah ya. Kemudian ada text box 3 buah, kemudian ada command button 5 buah. Label di sini kita menggunakan label yang ada pada di sini ya. Jadi kalau kita arahkan ke icon yang akan kita gunakan, maka akan muncul namanya ya. Sebelum kita klik, kita arahkan ke label ya, maka akan muncul namanya. Label Active X Control ya. Kita klik sampai kalau kita tarik ke sini muncul tanda panah seperti yang ada di layar kalian ya. Setelah kita klik label, kita arahkan pointernya ke slide yang akan kita gunakan ya. Kemudian setelah kita pastikan letaknya, kemudian kita klik kiri, ditahan, tarik sampai ke kanan ya. Klik. Nah, maka akan bernama label 1. Kemudian kita klik berikutnya. Kita membuat labelnya ada 4 ya. Berarti kita klik label, kemudian kita klik lagi di slide-nya, maka akan muncul label 2. Kemudian berikutnya kita klik lagi. Label, kita tarik ke bawah ke slide-nya, kita membuat label baru, label 3. Kemudian yang berikutnya kita membuat label lagi untuk judul. Ya, nanti kita akan beri judul
dari aplikasi yang kita buat. Setelah kita membuat label 4 buah, kemudian kita membuat text box. Text box di sini fungsinya untuk memasukkan angka atau memasukkan teks, ya. Text box di sini kita lihat, kalau kalian misalkan masih bingung ketika mempraktekkan, kalian bisa arahkan pointer kalian ke icon yang akan kita gunakan, ya. Text box di sini ada ikonnya, bentuknya itu bertuliskan A, B, gitu ya. Kemudian kita klik text box, kita letakkan di samping label 1. Ya, kita membuat text box 3. Kemudian text box berikutnya kita buat lagi, klik text box sampai muncul tanda plus, ya. Kita arahkan ke slide berikutnya, kita klik. Kita tarik, klik kiri, tarik, drag ke kanan dan ke bawah, kita lepas, ya. Kemudian text box berikutnya yang terakhir, yang ketiga, kita klik text box, kita arahkan ke slide, letakkan di samping label 3, kemudian kita klik kiri, tarik, tahan. Oke, ya. Kita sudah membuat text box 3. Karena di sini tidak terlihat, kita bisa membuat supaya tampilan desainnya kita yang kita buat itu terlihat, ya. Bu Indi akan pilih yang hitam supaya nanti jadi terlihat, ya. Kemudian setelah kita membuat text box sudah, yang ketiga kita akan menggunakan command button, ya. Command button di sini seperti yang sudah kalian pelajari, fungsi dari command button adalah membuat tombol perintah, ya. Membuat tombol perintah caranya sama, kita cari icon command button, ya. Icon command button itu ada di bagian atas sini, ya. Nah, bentuknya seperti tanda seperti tombol, ya. Oke, kita klik, kemudian kita letakkan di slide yang akan kita buat, kemudian kita klik kiri, tahan, drag ke kanan dan ke bawah. Command button 1. Kemudian command button kedua, kita buat klik kiri, kemudian kita letakkan di slide pertama, kemudian kita klik kiri, tahan, drag, tahan. Lepas, ya. Kemudian command button 3, command button 4 sama. Dan yang terakhir command button 5. Oke, ini adalah cara menambahkan item-item untuk membuat aplikasi yang akan kita gunakan, ya. Setelah kita membuat tombol dengan menekan menu pada developer tab tadi, ya. Selanjutnya kita akan memberi nama, ya. Memberikan nama pada aplikasi yang kita buat, ya. Untuk pertama ada label 4. Kita ganti namanya menjadi judulnya, yaitu kalkulator sederhana. Caranya gimana, Bu? Caranya kita double klik label 4. Klik-klik, ya. Maka akan muncul private sub. Ini untuk menambahkan perintah, ya. Kalau di sini cara untuk mengganti nama, maaf Bu Windy lupa, ya. Kita untuk mengganti nama, klik labelnya, kemudian kita pilih properties, ya. Pada properties ini, ketika kita klik properties, maka di sebelah kiri sini akan muncul tab menu properties. Muncul tab baru, ya, namanya tab properties. Nah, kita label 4, kita ganti namanya menjadi kalkulator sederhana. Kemarin kita sudah mempelajari tentang event, ya, event-event yang ada, properti dan event yang ada pada VBA, ya. Ada name yang kalian pelajari kemarin, ada caption, font, position, color. Name itu ada di bagian atas sendiri, ya. Kemudian kemarin kalian sudah mempelajari caption, kemudian kalian sudah mempelajari font, kemudian kalian juga sudah mempelajari position, dan yang terakhir ada color, ya. Nah, label 4 ini kita ganti name-nya menjadi kalkulator sederhana. Kita double klik di label 4 ini, ya, klik-klik. Nah, kita ketikkan kalkulator sederhana. Oke, kita enter.
Kalkulator sederhana. Nah, kemudian kita pindahkan ke caption. Sorry, label 4. Name-nya tetap label 4 ya. Maaf, Bu, ini lupa. Untuk penamaan kita tetap menggunakan label 4. Yang kita gunakan berikutnya adalah caption ya. Caption yang kita gunakan adalah kalkulator sederhana. Sorry, untuk penggantian nama kita menggunakan caption ya. Kalkulator sederhana ya. Maka di sebelah sini akan berubah menjadi nama kalkulator sederhana. Kemudian supaya tulisannya lebih besar, kita bisa menggantinya pada menu font ya. Kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan. Misalkan Bu ini akan bold, kemudian ganti ukurannya menjadi 28. Kemudian oke. Nah, kita sudah jadi. Kemudian kita letakkan posisinya ya. Center. Oke. Ini kita lebarkan supaya lebih jelas. Oke. Kemudian label 1. Supaya tidak berulang kali klik properties, kita cukup pindahkan ya. Kita pindahkan pointer kita ke event yang kita gunakan ya. Properties yang kita gunakan. Label 1, name-nya tetap label 1, kemudian caption-nya kita ganti menjadi angka 1. Kemudian kita ganti text align-nya menjadi tengah, center. Kemudian font-nya kita ganti menjadi bold, ukuran 26. Kemudian oke. Kemudian label 2 kita pindahkan, kita ganti caption-nya menjadi angka 2. Label name-nya tetap label 2. Kemudian kita ganti font-nya menjadi bold, ukuran 22. Kemudian kita pilih center. Sorry, tadi ini Arialnya ukuran 26. Ini lupa. Kemudian klik OK. Label 3, kita ganti namanya menjadi hasil. Kemudian kita ganti font-nya menjadi bold 26. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita letakkan posisi teksnya ya, center. Kemudian untuk text box 1 ya, text box 1 ini untuk menuliskan angka ya, nanti angka yang akan kita masukkan. Angka yang akan kita masukkan bisa berupa angka yang kita masukkan itu adalah angka yang akan kita hitung ya. Angka 1 misalkan 2, angka 2 3. Nah, hasilnya ketika kita klik command buttonnya nanti akan kita ganti nama, maka hasilnya akan muncul di sini ya. Makanya kita beri nama dahulu text box-nya supaya ketika kita memanggil ya, memasukkan sintak yang akan kita gunakan, kita sudah tidak bingung tadi nama angka 1 apa, kemudian text box 2 itu sudah kita ganti nama apa ya. Jadi kita samakan untuk text box 1 name-nya kita ganti ya. Text box 1 kita ganti namanya menjadi angka 1. Angka 1 tanpa spasi ya. Kemudian ini kita tidak usah rubah ya, hanya kita mengganti name. Kemudian ada text box 2 ya, text box 2 kita ganti namanya menjadi angka 2. Angka 2 tanpa spasi ya. Kemudian hasil kita klik ya, text box 3 ini kita
ganti name-nya menjadi hasil ya. Tempat hasilnya nanti akan muncul, hasil dari kalkulator kita ya. Kemudian kita lanjut ke command button ya. Command button kita ganti name-nya ya. Command button ini kita ganti name-nya menjadi tambah. Kemudian name-nya tambah ya. Kemudian caption-nya ya yang muncul pada layar sini ya. Kalau name itu nama dari tombolnya, tapi kalau caption itu yang muncul pada layar sini ya. Caption ini kita tambahkan namanya menjadi tambah plus ya, maka akan muncul di sini tambah. Supaya terlihat jelas, kita ganti ukurannya. Oke. Kemudian command button 2. Kita beri nama kurang. Kemudian captionnya kita ganti menjadi kurang. Fontnya kita ganti menjadi bold 26. Oke. Kemudian command button 3 kita ganti juga name-nya. Kita setelah tambah kurang berarti kali ya. Kali. Ini name-nya ya, baru name. Kemudian baru kita ganti caption-nya yang muncul, yaitu kali. Pada komputer, penghitungan kali itu menggunakan tanda bintang ya. Kemudian fontnya kita rubah ukurannya menjadi 26 tebal, bold ya. Kita lebarkan sedikit supaya terlihat. Nah, kemudian command button 4. Nah, sudah ada tambah kurang kali, berarti di command button 4 kita beri nama bagi. Kemudian captionnya ya, caption yang kita gunakan otomatis bagi. Jangan sampai terbalik-balik memberikan nama dan captionnya. Misalkan kalian memberikan namanya tambah tapi kalian memberikan captionnya kurang ya, supaya nanti kalian tidak bingung dalam melakukan perintah ya. Kemudian fontnya silahkan kalian ganti menjadi 26 bold. Oke. Kemudian yang terakhir adalah hapus. Hapus di sini fungsinya nanti untuk menghapus. Jadi ketika kita sudah menghitung angka 1, angka 2 akan muncul hasil. Kita mau ngitung lagi, ya kita harus hapus lagi ya. Harus dihapus dahulu. Jadi kita menambahkan tombol satu lagi untuk tombol hapus ya. Command button 5 kita ganti namanya menjadi hapus. Kemudian captionnya hapus. Fontnya kita ganti juga menjadi bold italic. Oke. Sorry captionnya supaya terlihat cantik kita ganti hanya menjadi lebih besar ya. Hapus. Oke, kalau sudah semuanya kita close properties ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang akan kita buat ya. Jadi sebelum kita membuat sintaknya ya, memasukkan perintah-perintah pada tombol-tombol ini, tambah, kurang, kali, bagi, hapus ya. Kita harus membuat dulu propertiesnya, eventnya ya. Tombol-tombol yang akan kita gunakan. Jadi kita akan menambahkan tadi seperti yang sudah Bu Windy minta, kita menambahkan label ya, labelnya ada 4, letaknya ada di sebelah sini. Kemudian menambahkan text box 3. Kemudian kita menambahkan command button 5 ya. Command button di sini fungsinya untuk memberikan perintah ya. Nanti kalau sudah kita lakukan ini, sudah membuat ini ya, tombol-tombolnya, tampilannya, baru setelah itu kita membuat tampilan perintah. Oke ya, sampai sini sudah paham anak-anak? Oke, untuk hari ini kita cukup ya, hari ini kita hanya akan membuat tampilan awal dari aplikasi kalkulator sederhana ya. Silahkan
Setelah ini, kalian buka Google Classroom. Silahkan perhatikan perintah apa saja yang sudah tadi Bu Windy jelaskan. Ya. Nanti akan ada soal, silahkan dikerjakan. Kalian mengacu dari materi yang sudah Bu Windy jelaskan melalui ini ya, video yang Bu Windy berikan. Oke, paham ya? Silahkan jangan lupa hari ini absen, kemudian membuka Google Classroom, kerjakan tugas hari ini. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.